Berhubungan suami istri pada siang hari bulan suci Ramadan adalah termasuk pembatalan puasa dengan syarat dan ketentuan dilakukannya dengan sengaja, tanpa paksaan, kemudian tahu akan hukum haramnya. Maka apabila ada sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan suci Ramadan dengan sengaja, tanpa paksaan, serta tahu akan hukum haram, otomatis puasanya menjadi batal. Kemudian ada beberapa dampak yang diterima oleh sepasang suami istri jika melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan suci Ramadan. Yang pertama, luhukul ithmi, tetapnya dosa, otomatis berdosa. Bulan suci Ramadan dikotori atau melakukan berhubungan suami istri. Yang kedua, wujubul imsak, wajibnya imsak atau menahan diri dari makan dan minum. Maka apabila sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, contoh misalkan jam 1 siang, nah otomatis dari setelah itu harus menahan diri dari makan dan minum sampai waktu buka puasa, yaitu sampai maghrib. Yang ketiga, wujubut ta'zir, wajibnya ta'zir. Yang keempat, wujubul qada, wajibnya qada. Yang kelima, wujubul kifaratil udma. Yang kelima, wajib kifarat udma, membayar kifarat yang besar. Kifarat udma itu ada 3 yang harus dilakukan secara berurutan jikalau tidak ada dari salah satunya. Yang pertama, isku raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Nah, jika kita sekarang tidak menemukan hamba sahaya, tidak menemukan abid, tidak menemukan amat, maka pilihan yang kedua adalah syamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila puasanya itu kelewat misalkan dengan tidak berpuasa 1 hari, contoh misalkan meskipun karena udzur, meskipun karena sakit, maka nanti harus dimulai lagi dari awal. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, contoh misalkan orang yang berhubungan suami istrinya itu sudah tua renta, pada bulan suci Ramadan itu sudah tua renta, tidak mampu untuk berpuasa, maka pilihan yang ketiga adalah it'amu sittina miskinan likulli miskinin mudun, memberi makan 60 orang miskin, setiap miskinnya, setiap 1 orang diberi 1 mud makanan pokok. 1 mud itu kira-kira 6,75 ons atau kira-kira 1 liter kurang. Nah, kemudian wajibnya kifarat itu hanya kepada laki-lakinya saja, hanya kepada si suaminya saja, tidak terhadap istrinya. Maka bisa disimpulkan konsekuensi yang harus diterima bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan suci Ramadan adalah wajib qada, kemudian wajib membayar kifarat udma. Kifaratul udma, kifarat besar, yaitu harus dilakukan secara tertib jika tidak ada dari salah satunya. Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya, karena tidak ada berarti masuk ke yang kedua. Yang kedua, wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap 1 orang diberi 1 mud beras. Kira-kira beratnya 6,75 ons atau setara dengan 1 liter kurang. Hukum orang yang bersuci atau mandi besar dari sebab hadas besar junub ataupun haid ataupun selainnya, ketika setelah terbitnya fajar atau setelah subuh pada bulan suci Ramadan, maka itu hukumnya diperbolehkan dan puasanya dikatakan sah, dengan syarat kalau pada bulan suci Ramadan berarti orang tersebut harus niat dulu ketika malam harinya. Hai, ini sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. An Aisyata wa Ummi Salamata radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu
muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi hadithi Ummi Salamah wala yaqdi. Hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya suatu saat pada bulan Ramadan Nabi pernah junub. Kemudian subuh-subuh Nabi masih junub, belum mandi besar dari sebab jima. Kemudian Rasulullah adus mandi besar, kemudian beliau melanjutkan puasa. Dan di dalam hadis Ummi Salamah disebutkan walayakti, Rasul tidak mengqadha puasanya tersebut. Maka hukumnya orang yang bersuci atau mandi besar dari sebab junub, dari jima ataupun dari haid setelah lewat subuh hari, telah lewat subuh pada bulan suci Ramadan, maka hukumnya puasanya dikatakan sah dengan syarat malamnya sudah niat, sudah tabyitu niat, sudah niat puasa Ramadan pada malam harinya. Di dalam kitab Ibadatul Ahkam juga disebutkan jawazu ta'khiril ghusli minal janabati lis-shaimi ila ma ba'da tulu'il fajri wal afdal at-ta'jil bil ghusli qabla al-fajri. Nah, di dalam kitab Ibadatul Ahkam disebutkan bahwasanya diperbolehkan mengakhirkan adus atau mandi besar dari sebab junub ataupun dari sebab haid dan sebab yang lainnya yang mewajibkan mandi besar setelah terbitnya fajar. Nah, yang lebih utama adalah bersegera untuk mandi besar sebelum fajar. Namun di sini selalu ada pertanyaan, apakah junub punya kewajiban untuk mandi besar dari sebab jima atau dari sebab haid itu istilahnya sama dikatakan junub? Nah, di sini di dalam tafsir Jalalain surah An-Nisa ayat 43 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu al-ayah. Shadaqallahul adzim. Di dalam kitab Tafsirul Jalalain menafsirkan junub itu adalah hal yang dapat menyebabkan seseorang wajib mandi besar dari sebab inzalul mani, dari sebab keluarnya sperma, atau dari sebab berhubungan suami istri. Hanya dua. Berarti menurut redaksi ini haid dan nifas tidak dikatakan junub. Tetapi di dalam ayat lain, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Makna junub di dalam ayat ini oleh kitab tafsir Sawi dimaknai bimaghibil hasyafah au khurujil mani biladzah mu'tadah fil yaqdhah au mutlaqan fin naum awil haidi awin nifasi. Maka di dalam tafsiran surah Al-Maidah ayat 6 tafsir Sawi menjelaskan bahwa makna junub itu lebih syumul, lebih mencakup. Jadi kalau menurut redaksi ini orang yang haid, wanita yang haid, yang nifas itu masih disebut junub. Maka mana yang kita ambil? Maka ambillah mana yang syumul, yang mencakup. Jadi bisa disimpulkan yang namanya istilah junub itu adalah orang yang punya kewajiban mandi besar dari sebab hadas besar, baik itu hadas besarnya disebabkan karena haid, nifas, atau berhubungan suami istri, atau karena inzalul mani. Seperti itu.